Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kenalkan, kami dari nama kelompok beranggotakan 3 orang. Ada mata kuliah project eh, based learning dengan tema penugasan berupa pembuatan aplikasi text editor berbasis array 2 dimensi dengan masing-masing library. Dengan kami beranggotakan 3 orang, saya ada Farfa Alifandra, 3 digit terakhir NIM 006. Saya Kevin Akbar Darmawan dengan 3 digit NIM terakhir 014. Saya Raihan dengan 3 digit NIM terakhir 026. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi demonstrasi program yang telah kami buat pada aplikasi text editor kami. Dimulai oleh rekan saya, Kevin. Dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, saya akan melakukan poll terlebih dahulu. Di sini saya sudah melakukan poll dan sekarang akan membuka. Ya, sebelum ke demonstrasi text editornya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat eh, library yang saya buat, yaitu buffer.c, buffer.h, dan editor.h. Di sini untuk editor.h sebenarnya saya dan eh, kelompok saya itu menentukannya bersama-sama, tapi saya yang melakukan komitnya dan saya yang akan menjelaskan juga. Di sini eh, kami menentukan 3 library bawaan dan eh, di sini kami mendefine untuk array-nya itu batas barisnya itu 1024, batas kolomnya 512, dan ini ada visible rows, itu baris yang terlihat di layar, dan ini ada kolom yang terlihat di layar, itu karakter, dan ini line num width itu buat eh, margin di awal, dan status bar row itu status bar yang ada di baris 24. Dan di sini ada pendefinisian struct pertama yaitu untuk buffer, dan di sini juga awal mula ini apa implementasian pengimplementasian array 2D untuk text editor. Di sini ada max row dan max column. Ini untuk penghitungan untuk menghitung suatu aduh untuk menghitung suatu karakter dari dalam satu baris atau baris satu array tersebut, dan ini untuk menghitung total baris. Dan untuk struct yang kedua itu struct editor yang akan digunakan oleh semua orang, itu digunakan oleh Rehan dan Dava juga. Di sini ada cursor row, cursor column untuk menunjukkan di mana cursor itu baik secara baris maupun kolom. Lalu ada view row, view column, dan modified. Nah, ini untuk modified ini eh, gunanya eh, untuk memberitahu apakah ada perubahan dalam suatu file ketika nantinya ingin di-save atau tidak. Kalau misalnya modified-nya itu 1, itu berarti ada perubahan, dan kalau misalnya modified-nya itu 0, berarti tidak ada perubahan. Dan yang lainnya. Ini 4 ini itu dipakai sama file io.c yang dibuat oleh Dava, dan 3 ini tuh dipakai oleh Rehan di display.c. Dan langsung saja kita ke demonstrasinya sambil sambil saya menjelaskan kode utama sambil demonstrasi text editor. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada kode init buffer, ada function init buffer. Init buffer itu gunanya untuk ibaratnya membuat kanvas baru. Jadi kalau misalnya digambarin array-nya itu bakal jadi kayak gini. Nah, sebenarnya itu di lalu untuk function yang kedua yaitu oh ya, di sini ada sesuatu yang unik nih. Ini kan ada kayak slash kebalik dan terus kayak nol. Ini tuh gunanya untuk ini tuh bakal disimpan di sini, dan gunanya tuh untuk
Kalau misalnya ini nggak diadain, ini nggak ada, itu ntar bakal muncul karakter random kayak gini. Karena itu sampah dari RAM atau memori. Makanya kita harus menggunakan di tiap baris yang nantinya bakal, nah ini ada di tiap ujung baris tuh bakal pakai ini. Lanjut, kita akan ke bagian insert chart add. Nah, di sini tuh eh, cara kerjanya tuh simple. Jadi kita memasukkan karakter ke dalam baris seperti ini. Nah, terus di sini ada yang cukup unik ini, satu eh, ini function bawaan dari string.h itu namanya memMove atau memory move, dan itu tuh berguna untuk ketika kita melakukan input di tengah-tengah sini, di tengah-tengah sini, itu kalau misalnya kita tekan kan yang ininya tuh otomatis bakal pindah ke sini dan ini ke sini dan selanjutnya. Itu kalau misalnya nggak ada ini, itu nggak akan bisa. Tapi karena ada function dari string.h ini, jadi bisa melakukan hal seperti itu. Dan sama halnya untuk delete char juga. Kalau tidak ada memory move itu tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Oh iya, di sini tuh sebenarnya ada ini ya. Nah, di sini ini untuk menunjukkan bahwa file itu diubah yang nantinya akan dipakai oleh Dava untuk melakukan save as. Aduh. Lalu ada function yang bernama insert new line. Nah, insert new line tuh gunanya buat membuat baris baru seperti ini. Nah, tapi bukan itu doang. Di sini nih ada function, eh, ada kode. Nah, ini itu salah satu function yang diambil dari library string.h juga. Itu gunanya untuk memory copy. Jadi ketika kita melakukan, misalnya di sini masih ada, nah, baru. Nah, ketika kita melakukan enter di sini, itu otomatis yang ini tuh bakal ke bawah kan. Nah, ini tuh bakal jadi kayak gini. Kalau misalnya nggak ada function itu nggak akan bisa kayak gitu. Bakal ke override yang bawahnya. Lanjut ada merge lines. Ini ketika kita melakukan hapus di ujung sini nih. Kalau misalnya nggak ada merge line, itu eh, ininya bakal hilang. Tapi karena ada merge line jadi bisa. Bakal join gitu. Terus ini ada validasi kursor. Itu gunanya buat eh, ngecek kalau misalnya kursornya tuh valid atau enggak berada di sini. Misal kalau misalnya saya tekan arrow arrow ke kanan, itu bakal ke bawah. Saya tekan terus dan sampai sini, itu nggak bakal ke sini terus-terusan karena ada validasi kursor ini. Dan untuk yang scroll view, itu gunanya ketika kita enter-enter terus, dan kalau misalnya melebihi, itu bakal seperti ini. Dan itu untuk yang horizontal, dan untuk yang vertikal, itu nah, akan berubah seperti itu. Sekian demonstrasi dari saya di bagian buffer C, dan sekarang akan dilanjutkan oleh uh, Raihan. Han? Boleh ditutup dulu sessionnya. Oke. Pertama, saya akan melakukan itu dulu. Sudah up to date. Lalu saya jalankan. Oke, berhasil. Nah, untuk fungsi pertama itu adalah menggerakkan kursor. Kursor jadi dia fungsinya sesuai namanya menggerakkan kursor atas, atas, bawah, bawah, atas, kanan, kiri.
Oke. Lalu untuk set color ini dia berfungsi untuk mengatur warna-warna tiap tampilan. Misalnya warna baris, kata, dan status bar. Set color ini berfungsi agar warna yang ada di tiap fungsi ini tidak bocor ke satu sama, sama lainnya. Ada navigation, fungsi yang ada navigation ini fungsinya buat navigasi kursor kayak yang sudah dibahas di Kevin, yang soal validasi. Kalau saya pencet kiri di sini, panah kiri, maka dia akan bisa navigasi ke akhir baris sebelumnya. Lalu untuk draw sendiri itu adalah scroll horizontal, horizontal yang bukti kalau kita menulis teks secara panjang, maka teksnya akan mengikuti arah kursor. Kalau saya pencet ini ke kiri, kursor ke kiri, maka teks bergeser ke kanan. Lanjut, fungsi selanjutnya downscreen. Downscreen ini berfungsi untuk memprint jumlah maksimal baris. Jumlah maksimal baris itu ada 22. 22. Oke. Nah, kalau kita menambahkan baris satu lagi di mana melebihi batas maksimal dan satu layar, maka fungsi downscreen ini akan dipanggil lagi untuk ngeprint layar-layar baris-baris baru. Lalu selanjutnya draw line numbers. Ini fungsinya yaitu ngeprint baris-baris ini, oke, dengan untuk warna yang baris yang aktif akan lebih cerah dibandingin warna yang tidak aktif. Lalu dan coolant ini berfungsi untuk efisiensi daripada misalnya kita merubah di satu baris dibandingin kita merefresh semua baris maksimal baris, maka program akan berjalan lambat sehingga akan lebih baik kalau kita merefresh satu baris saja sehingga baris yang tidak aktif yang tidak kita lakukan perubahan tidak akan melakukan sebuah proses sehingga menghematkan efisiensi komputasi. Lalu draw status bar ini seperti status bar yang ada di Notepad Windows, dia berisi nama file, jumlah kurang file, baris, kolom keberapa, dan informasi shortcut yang tersedia. Untuk tanda bintang ini artinya dia adalah tanda kalau file txt yang ini sudah dilakukan modifikasi. Di status bar maka read key. Read key ini ya sesuai namanya yaitu berfungsi untuk menerima, mendengarkan input dari pengguna. Oke, selanjutnya show from. Show from ini berfungsi untuk yang shortcut-shortcut ini. Misalnya rename, file belum save, simpan sebagai, kita ketik namanya bebas. Maksudnya gitu, dia menerbitkan from yang berfungsi untuk kita menginputkan nama atau quit juga bisa. Lalu clear terminal ini ada buat ngebersihin layar. Ini dipakai ketika kita exit dari program text editor kita. Setiap mode ini mode fungsi yang digunakan untuk kita bisa menginput karakter, huruf, dan lain sebagainya tanpa memencet enter terlebih dahulu. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah pembahasan untuk Java. Terima kasih atas rekan saya Rayhan yang telah menjelaskan dan rekan saya Kevin yang telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan pada eh, file bagian saya yakni terkait pada library saya yakni file io.c dan file io.h. Di sini saya ingin menunjukkan terlebih dahulu terus bahwa ini masuk di main dan itu sudah ada di up to date. Kemudian saya akan menunjukkan program. Sini saya akan menjelaskan satu-satu. Jadi logikanya semua fungsi ini ada di bagian file io.c. Kenapa dipisah? Karena main C tidak perlu tahu bagaimana file disimpan. Dia cuma perlu tahu ada fungsi apa yang disimpan di file io.c ini kita. Kemudian eh,
Eh, Pertama, ini saya menggunakan seperti tadi di file io.c saya menggunakan editor.h yang sudah dirancang bersama. Nah, di sini dalam library saya menggunakan define max rows di define data max rows pada struct buffer ini, data max rows dan data max calls-nya untuk digunakan secara umum di dalam program saya. Sekarang kita langsung mulai saja dari satu persatu fungsi yang saya telah buat. Pertama dari check file status, di sebelum masuk ke open file, ada satu fungsi kecil tapi penting, yakni check file status. Fungsi ini dipanggil lebih dulu untuk menentukan kondisi file untuk menentukan kondisi file sebelum apapun dilakukan. Cara kerjanya itu seperti dia panggil get file attribute, dia panggil get file attribute dan dari Windows API, kemudian API dan dikirim path file ke sana. Kalau hasilnya invalid, file attributes artinya file tidak ditemukan. Sedangkan menjadi fungsi return min 1. Sedangkan kalau file ada, tapi atribut yang mengandung file atribut read-only, return 2. Kalau normal, return 1. Nilai return ini kemudian dibaca open file untuk memutuskan langkah berikutnya. Di sini terlihat ya. Nah, kemudian nilai return ini yang kemudian dibaca oleh open file untuk memutuskan langkah berikutnya. Jadi check file status itu semacam gerbang. Dia yang menjadi penentu apakah file bisa dibaca atau tidak. Kemudian selanjutnya fungsi open file. Di fungsi open file ini saya membuatnya pertama mengecek status file dulu menggunakan check file status yang terlihat di sini. Dengan eh, saya tambahkan logika gerbang berupa if dan jika tidak dapat berjalan di returnkan 0. Kemudian selanjutnya yakni fungsi ini pertama cek dulu menggunakan check file status, hasilnya langsung disimpan ke read only. Di sini yang dapat dilihat read only di struct. Kemudian selanjutnya di sini ada if status min 1. Ini itu kalau file tidak ditemukan program tidak langsung error, tapi dia bisa inisialisasi buffer kosong lewat init buffer. Sini. Kemudian nama file yang dikirim tetap disimpan di ed.filename. String copy menggunakan string copy. Kemudian artinya pengguna bisa buka editor dengan nama file baru yang belum ada. Nanti baru dibuat saat disimpan pertama kali. Ini perilaku yang wajar. Kemudian fopen di bagian fopen. Dan loopnya. Di sini sepanjang ini. Oke. Kalau file ada, dibuka dengan mode RB atau binary read supaya karakter si read-nya ini dari Windows line ending tidak dikonversi otomatis oleh runtime-nya ini dev C++. Jadi kita yang handle sendiri. Kemudian bagian buff data. Data itu yang bagian sini. Bagian buff data row kolom char ch plus sini ya. Setiap karakter yang dibaca di fgetC langsung masuk ke dalam data row column. Ini adalah penulisan langsung ke array 2 dimensi. Kemudian loop penetapan total lines di bawah sini dengan logika if. Jika panjangnya barisnya itu tidak melebihi dari batas maksimal, yaitu tadi 1024. Setelah loop selesai, ada satu perhitungan yang perlu diperhatikan, yakni kalau file terakhir tidak diakhiri dengan new line, baris terakhirnya tetap perlu dihitung. Maka total lines di set ke row plus 1. Di sini row plus 1. Row plus 1 bukan cuma row. Ada juga pengecekan khusus kalau row sama dengan 0 dan kolom sama dengan 0, maka file memang kosong. Jadi total lines tetap 1. Total line tetap 1 supaya editor minimal punya satu baris untuk bekerja. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yakni terkait dengan save file. Di save file ini arahnya kebaikan. Program iterasi berdasarkan buff total lines, bukan seluruh 1024 baris, tapi baris yang terisi saja. Pertama, ada good condition dengan if path ini return 0, seperti yang tadi ada di check file,
Di baris pertama, fungsi ini ada tiga kondisi dicek sekaligus, apakah pet null, atau apakah stringnya kosong, dan apakah ed read only bernilai satu. Jika hal tersebut terjadi, maka fungsi langsung mereturnkan 0. Kemudian selanjutnya ke mode WB, open path WB, atau write binary. Mode ini akan membuat file baru jika belum ada, atau menimpa isinya dari awal kalau sudah ada, sama seperti open file. Kemudian selanjutnya bagian fwrite atau pengecekan return di bawah sini. Siap, di sini dengan looping. Di dalam loop ini, setiap baris ditulis ke disk pakai fwrite sekaligus satu blok sepanjang buff line len i. Nih, buff line len i. Eh, kemudian array buff data i ukurannya selalu 512, tapi isi yang valid mungkin cuma 20 karakter. Kalau tidak dibatasi, kita akan menulis ratusan karakter kosong ke file. Karena itu diperlu pembatasan. Selain itu, ada juga terkait dengan puts rn di bawah sini. Setelah setiap baris ditambahkan slash slash r slash slash n, tapi hanya kalau bukan baris terakhir. Kondisi i kurang dari of total lines. Min satu memastikan baris terakhir tidak punya new line di ujungnya. Kemudian lanjut ke exit manager. Eh, fungsi ini, oke, oke. Di dalam fungsi ini saya menggunakan fungsi set terminal mode dan clear terminal mode dari display.c milik Rayhan. Kemudian diberi printf dengan tampilan by editor ditutup. Lanjut ke fungsi selanjutnya, yakni terkait get file size. Get file size ini sama tadi melalui pengecekan juga. Kemudian fopen dari file menggunakan perintah rb, read binary. Kemudian pengecekan jika fp tidak dapat dibuka, jika file tidak dapat dibuka, return 0. Kemudian long size ftail, fclose. Nah, fungsi ini berperan untuk menunjukkan berapa besar size file kita ketika kita sedang menulis di dalam terminal. Ini saya bisa tunjukkan. Oke. Ini sejauh ini masih 0 bytes. Namun jika saya sudah save, ya save apapun .txt, terlihat di sini ada 199 bytes sudah terbaca. Telah di save. Oke, selanjutnya initial save as file. Ini adalah fungsi untuk save file tentunya dengan pengecekan awal dengan pengecekan awal berdasarkan variabel new path apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka return. Kemudian filenya di open, dibaca dengan ke dalam string copy dengan size-nya edit file name, editor file name. Hmm, return dengan save file juga fungsi save file. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, fungsi rename current file untuk menamai ulang file yang tadi sudah diisi. Ini melalui pengecekan awal di yang sebelum-sebelumnya, fungsi sebelum-sebelumnya. Kemudian if ed modified, jika ada perubahan di dalamnya, maka tidak ada save file yang terdiri di dalamnya, maka return 0. Namun di sini akan melalui pengecekan string copy, edit file name-nya berubah, kemudian dengan size file name min 1, kemudian nanti return di ujungnya melalui penambahan slash 0. Seperti ini. Eh, apapun yang dua .txt. Ada dua .txt yang bisa kita lihat di file. Sudah masuk. Oke, dan demonstrasi dari fungsi saya pada file .c dan file .h. Di sini file .h headernya menunjukkan apa saja yang digunakan variabel dan fungsi-fungsinya dideklarasikan seperti apa. Dan ya sekarang Eh, kita akan melanjutkannya dengan presentasi seperti yang bisa dilihat.
Untuk presentasinya akan dimulai oleh Dava terlebih dahulu. Silakan, Pak. Rehan, Dava. Saya. Oh, Mohon maaf Rehan. atas rekan Oke, Rehan. atas nama Rehan. Oke, yang pertama fitur dan fungsionalitas teks editor kami, yaitu yang pertama navigasi dan editing, pergerakan kursor, arrow, home, and penambahan atau penghapus karakter, line splitting, enter di tengah-tengah array, and line merging, backspace atau delete. Manajemen file, membuka, menyimpan, save as, dan mengganti nama. Dan untuk UI-nya sendiri, status bar interaktif, menambahkan nama file, ukuran, posisi kursor, atau mode reading only yang tidak saya tampilkan, mode penonomoran baris, dan optimasi partial rendering saat mengetik. Selanjutnya, struktur program dari teks editor kami yaitu struktur modulannya yang pertama bisa menjadi 4 modul utama core loop yaitu main.c, data internal, arraynya atau buffer.c, atau muka atau visualnya display.c, dan sistem file io.c, dan struktur global yang dikelola di file editor.h. Library saya standar yang kami gunakan stdioh, stdlibh, string h untuk manipulasi buffer text, dan conioh menangkap input raw keyboard via fungsi gauge. Untuk library OS spesifik, library-nya yaitu Windows H digunakan mutlak untuk memanipulasi buffer area konsol. Fungsi digunakan yaitu struct chord, set console, cursor position yang mengubah warna teks. Sudah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan progres pengerjaan kita. Di sini ada tabel pengerjaannya dengan saya, yakni Dava. Di pengerjaan pertama berupa eksplorasi penggunaan Git, GitHub, sistem informasi, serta sistem operasi file dalam bahasa C, dan lain-lain. Kemudian Kevin pada pengerjaan pertamanya, yakni eksplorasi mendalam terkait hal teknis apa saja yang akan diperlukan di buffer. Kemudian untuk rekan Raihan, pengerjaan pertamanya dimulai dengan eksplorasi mendalam terkait hal-hal teknis apa saja yang diperlukan di terminal. Kemudian pada pengerjaan kedua, ah oke, pada pengerjaan kedua saya melanjutkannya dengan analisis kebutuhan program, pembuatan prototipe fungsi file io.c.h, .c, dan kemudian diskusi kesempatan variabel global. Sedangkan Kevin pada pengerjaan keduanya membuat editor.h untuk variabel global dan pendefinisian struct serta penentuan function di buffer.c. Dan rekan Raihan membuat beberapa fungsi, yakni pada pengerjaan keduanya membuat fungsi move cursor to, warna terminal, read key, dan navigasi kursor. Kemudian pada pengerjaan kemudian pada progres pengerjaan, status keseluruhannya yakni program sudah mencapai tahap final fungsional. Kemudian integrasinya semua fitur inti atau input-output file, manipulasi buffer di RAM, serta rendering layar konsol sudah terhubung dan berjalan dengan baik. Dan sekarang untuk bagian saya itu saya akan menjelaskan kontribusi anggota. Rehan itu membuat display C, display H, dan menyelesaikan beberapa juga di main.c. Dan untuk saya sendiri, saya membuat editor.h dan buffer.c dan buffer.h-nya juga. Untuk Dava itu mengerjakan file io.c, file io.h, dan juga menyelesaikan main.c bersama Rehan. Untuk penerapan array 2D-nya, lokasinya ada di editor.h, dan untuk sintaksnya yang sebelumnya saya sudah jelaskan di demonstrasi yaitu check data, max row, dan max column. Fungsionalitasnya ya seperti yang saya sudah jelaskan juga sebelumnya, itu untuk membuat kanvas baru perumpamannya. Lesson learn yang kami dapatkan adalah teamwork dan communication, penggunaan Git, dan pemahaman modular code. Karena tanpa adanya bertiga itu, kami tidak akan bisa membuat text editor ini. Sekian dari nama kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.